Keberadaan lubang hitam sudah diprediksi lebih dari 1 abad yang lalu menggunakan persamaan matematika. Walau kita telah berhasil memotretnya untuk pertama kali, lubang hitam masih menyimpan banyak rahasia. Seperti kembarannya yang bahkan lebih misterius, lubang putih yang benar saja. Bayangkan jika kita bisa merekam lubang hitam dalam video, menontonnya menyedot dan memangsa benda apapun yang mendekat, bahkan cahaya. Sekarang, ambil rekaman ini dan putar terbalik. Beginilah gambaran lubang putih, kebalikan dari lubang hitam yang memuntahkan benda-benda. Mari kita ambil contoh yang lebih sederhana. Pergilah ke tempat cuci piring. Nyalakan keran dan lihat air mengalir ke saluran pembuangan. Bayangkan saluran ini adalah lubang hitam. Tarikannya terlalu kuat bagi aliran air untuk menghindar. Sekarang fokus pada aliran airnya. Saat menyentuh permukaan bak cuci piring, air menyembur ke segala arah dengan sangat kuat sehingga air tidak dapat mengalir kembali. Seperti inilah kerja lubang putih. Jika kamu bisa meluncur keluar angkasa dengan roket, kamu akan menemui tantangan terbesar, gravitasi bumi yang takkan melepaskanmu. Kecuali mesin yang digunakan sangat kuat dan kecepatanmu cukup mencapai apa yang dinamakan kecepatan lepas. Sementara itu, gravitasi lubang hitam sangat besar sehingga sulit menjangkau kecepatan lepasnya yang lebih besar daripada kecepatan cahaya. Dan tak ada saingannya di alam semesta. Bayangkan gaya gravitasi ini dengan arah yang berbeda. Alih-alih menyedot, gaya ini mendorong keluar. Seperti halnya tidak dapat lepas dari lubang hitam, cahaya juga tidak dapat mendekati lubang putih. Terdengar aneh karena lubang putih memiliki massa, jadi seharusnya juga punya gravitasi. Seperti objek ruang angkasa lainnya, lubang putih seharusnya menarik materi lain. Layaknya matahari yang membuat planet-planet melayang di sekitarnya, atau seperti bumi membuat kakimu tetap menapak di tanah. Lubang hitam punya batas luar yang disebut horizon peristiwa. Di dalamnya terdapat gravitasi yang paling kuat. Jika melewati batas ini, maka benda tak akan bisa melepaskan diri. Sebaliknya, horizon peristiwa dari lubang putih akan menjadi perbatasan yang tak bisa ditembus. Lubang hitam terus-menerus melahap materi di sekitarnya. Awan gas berukuran besar dan debu yang tidak tersedot akan berputar di sekelilingnya. Mereka membentuk kumpulan piringan bercahaya yang pipih karena berputar terlalu cepat. Berbeda dengan lubang hitam, lubang putih kemungkinan tidak berotasi. Jadi, dia tidak akan punya piringan bercahaya seperti ini. Tidak ada bukti keberadaan lubang putih seperti yang kita bayangkan di alam semesta. Sejauh ini, mereka hanya sebatas teori matematika. Selain itu, objek besar yang terus-menerus memuntahkan materi pasti mudah terlihat. Tapi kenyataannya tidak ditemukan dimanapun. Tapi ada beberapa teori mengenai lubang putih tersebut. Ingat pelajaran di sekolah, materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Itu berarti jumlah massa dan energi di alam semesta itu tetap. Misalnya, saat kamu membakar batang kayu, hasilnya jelaga, abu, dan gas jumlahnya akan sama dengan materi yang dibakar. Dan apapun yang terjadi pada suatu partikel, ia masih memiliki informasi mengenai asalnya. Ini tidak berlaku bagi lubang hitam. Para ilmuwan percaya bahwa massa yang dimiliki lubang hitam menguap seiring waktu karena lubang hitam meloloskan energi. Bahkan jika lubang hitam kehabisan seluruh massanya, tetap saja tidak akan ada informasi mengenai apa saja yang sudah disedotnya. Lalu, kemana semua materi itu pergi? Kita terbiasa berpikir bahwa sumber kekuatan lubang hitam adalah keanehan di pusatnya. Ini merupakan sebuah titik yang sangat kecil, namun sangat padat, sehingga fisika dan matematika tidak berguna. Nyaris seperti mengacaukan kenyataan. Beberapa astronom berpikir bahwa alih-alih keanehan di pusatnya sebagai objek yang padat, pasti ada sebuah bukaan jauh di dalam lubang hitam yang mengarah ke suatu titik di alam semesta atau semesta yang sama sekali berbeda. Dan mungkin saja di ujungnya ada lubang putih. Teori ini akan mengatasi masalah sebelumnya soal hilangnya informasi. Materi tersebut menuju ke suatu tempat, bukannya menghilang. Pendapat lain menyebutkan bahwa lubang putih mungkin merupakan sebuah periode dari siklus hidup lubang hitam, yaitu akhir dari lubang hitam. Jika terus kehilangan massa, suatu saat lubang hitam akan kehabisan massanya, lalu menghilang.
Tapi di tahapan akhir ini, ia mungkin saja berubah jadi lubang putih. Ini menjelaskan mengapa kita tidak dapat mendeteksinya karena hampir mustahil menemukan lubang hitam yang menguap, di mana penguapannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita tahu bagaimana lubang hitam muncul. Sebuah bintang yang lebih besar daripada matahari mencapai saat di mana gravitasinya membuatnya hancur menjadi ledakan supernova. Ternyata, lebih sulit untuk memahami bagaimana lubang putih terbentuk, selain anggapan bahwa ia adalah hasil dari penuaan. Penuaan sebuah lubang hitam alih-alih bintang. Lubang hitam pertama dalam sejarah alam semesta terbentuk sesaat setelah ledakan Big Bang. Dan lubang hitam pertama ini adalah kandidat yang pas untuk menghasilkan lubang putih. Pendapat ini juga membuat para astronom berpikir bahwa lubang putih mungkin jauh lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya, yaitu berarti seukuran bakteri. Ini yang membuatnya tak terlihat. Tak akan ada yang bisa menggapainya karena kekuatan gaya tolaknya. Namun tetap saja, lubang putih memiliki massa. Dengan kata lain, mereka bisa jadi adalah materi gelap yang misterius, yang membentuk 85% dari alam semesta dan masih belum bisa diamati. Bumi punya 3 lapisan utama, 2 bagian dari inti, yakni inti dalam yang panas dan padat, serta inti luar yang cair. Lalu ada mantel bumi, kemudian kerak tipis di atas, yakni permukaan yang mendukung kehidupan seperti yang kita tahu. Setidaknya itu yang kita ketahui, tapi sekarang ilmuwan telah menemukan lapisan misterius baru yang terdapat jauh di dalam inti dalam yang padat. Inti dalam bumi kurang lebih 2/3 ukuran bulan, dan tersusun atas nikel dan besi padat. Inti dalam ini panas menyala. Suhu di pusat planet kita sama dengan suhu permukaan matahari. Suhu inti luar bisa mencapai 5.500 derajat Celcius. Sulit untuk mengeksplorasi pusat bumi karena kita tidak bisa masuk ke sana dan rasanya seperti melihat logam dan batuan cair seluas 5.200 km melalui jendela yang sangat kotor. Tapi kita bisa mengandalkan eksperimen laboratorium tentang batuan mampat dan panas, sinyal-sinyal dari gelombang seismik dan model-model komputer. Saat terjadi gempa bumi, gempa itu mengirimkan gelombang kejut. Gelombang ini merambat menembus lapisan-lapisan bumi dengan kecepatan berbeda-beda, tergantung arah rambatan dan materi yang dilaluinya. Dalam penelitian baru, satu tim ilmuwan mengatur kumpulan data 100.000 gempa dalam. Sebagian di antaranya memiliki kedalaman lebih dari 100 km di bawah permukaan bumi. Saat gempa terjadi di satu sisi planet kita, ilmuwan melacak gelombangnya sampai ke sisi berlawanan. Gelombang berubah ketika sampai di sisi lain. Maka ilmuwan mencoba memahami materi yang telah dilalui gelombang ini. Mereka menemukan sebuah lapisan baru di dalam inti planet kita berkat gempa bumi. Biasanya, gelombang kejut merambat di sepanjang khatulistiwa, tapi di bawah permukaan, gelombang itu menyimpang dan merambat ke berbagai arah, sekitar 60 derajat ke samping. Saat melewati inti dalam dari utara ke selatan, gelombang ini bergerak lebih cepat dibanding saat melewati inti yang sejajar dengan khatulistiwa. Penting untuk memahami inti bumi, sebab intilah yang membentuk medan magnet kita, yang pada akhirnya melindungi planet kita dari hal-hal seperti angin matahari. Ini adalah partikel-partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Pada tahun 1960-an, kita menemukan bahwa bumi berdenyut setiap 26 detik. Ini seperti mesin jam dan denyut jantung raksasa. Tanah sedikit berguncang, tapi seringnya kita tidak merasakannya. Peneliti masih bisa melacaknya. Sebagian peneliti berpikir bahwa lempeng benua adalah pemecah gelombang di bawah laut. Misal, bagian tertinggi dari benua Amerika Utara runtuh ke dalam dataran abisal. Satu teori menyatakan gelombang menghantam tempat ini menghasilkan denyutan teratur. Seperti kalau kamu punya satu set drum, kamu pukul drum-drum itu dengan kedua tanganmu, dan kamu nggak sengaja mengenai satu titik yang menghasilkan pukulan harmoni yang pas untuk membuat seluruh planet berguncang. Kalau teori ini benar, kita beruntung karena tak ada lagi titik seperti ini yang bisa mengguncang bumi. Ilmuwan lain percaya bahwa denyutan itu terjadi karena ada gunung berapi di dekat titik kritis, Pulau Sao Tome di Teluk Boni. Kamu berjalan, berlari, dan meloncat, tapi saat berhenti, rasanya kamu seperti berdiri diam. Kenyataannya, kamu tetap bergerak.
meskipun saat diam, sebab planet kita selalu bergerak. Tergantung di mana kamu berada, kamu bisa berputar melintasi alam semesta dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam. Kalau kamu berada di Khatulistiwa, pergerakanmu paling cepat. Katakan di ujung jarimu ada bola basket yang sedang berputar. Coba cek garis lintang di bolamu. Satu titik di garis itu punya jarak tempuh yang lebih jauh dalam satu putaran saja dibanding titik lain di dekat jarimu. Itu artinya titik di Khatulistiwa bergerak lebih cepat. Bumi adalah planet yang selalu melakukan daur ulang. Tanah tempat kita berjalan didaur ulang. Siklus batuan planet kita mengubah satu jenis batuan menjadi jenis batuan lain. Itu adalah siklus yang berlangsung terus-menerus. Kedalaman planet kita penuh dengan magma. Ketika keluar ke permukaan, magma mengeras menjadi batuan. Proses tektonik seperti aktivitas vulkanik, gempa bumi, pembentukan gunung, dan semua proses lain yang membentuk permukaan planet kita membawa batuan itu ke permukaan bumi. Ketika ada di permukaan, batuan jadi punya bentuk karena erosi mengikis bagian-bagiannya. Partikel-partikel kecil itu lalu mengendap. Tekanan yang berasal dari atas memadatkan partikel-partikel itu menjadi batuan sedimen, seperti misalnya batu pasir. Batuan sedimen akhirnya juga bisa jadi makin dalam di bawah permukaan bumi. Karena tingginya panas dan besarnya tekanan, batuan ini seolah dimasak menjadi batuan metamorf. Batuan ini bisa naik lagi ke permukaan atau bahkan terkikis kembali. Terkadang, lempeng kerak bumi saling mendorong, dan dengan begini, batuan bisa berubah menjadi magma lagi. Sejauh ini, kita baru menjelajah 5% lautan. Lautan itu sendiri, juga kehidupan di bawah dasar laut, masih menjadi misteri. Sedimen yang menjadi dasar laut kita merupakan rumah bagi berbagai mikroorganisme yang hidup bahkan sejauh 2,5 km di bawah dasar laut. Ada mikrob yang tersembunyi jauh di dalam batuan vulkanik di bawah dasar laut. Di sebagian Samudra Pasifik yang tersembunyi di bawah sedimen sedalam 265 meter. Biosfer di bawah dasar laut berkembang sangat lambat dibanding kehidupan di permukaan. Pembelahan sel terjadi setiap 10 sampai 1000 tahun. Ada yang berbeda dengan poros bumi. Perubahan iklim dan gletser yang mencair sebagian besar di wilayah seperti Himalaya dan Alaska membuat poros bumi bergeser. Planet kita punya dua kutub magnetik selatan dan utara. Kedua kutub ini memengaruhi hal-hal seperti arus udara dan navigasi. Poros tempat bumi berputar adalah kutub jenis lain. Seiring waktu, kutub ini sedikit bergeser, tapi kita tak tahu pasti kenapa. Pendaratan di bulan sudah jadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manusia. Kondisi dunia saat itu memang sedang kacau balau. Jadi, sebagian ilmuwan mulai menerawang ke hamparan langit yang cantik. Pada tanggal 16 Juli 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins menjadi pelopor astronot yang berhasil meninggalkan atmosfer bumi, lalu memasuki atmosfer lain. Neil lah yang pertama kali melangkahkan kaki di bulan setelah mengarahkan pesawat luar angkasanya. Misi Apollo 11 telah jadi terobosan penting bagi manusia. Setelah berhasil mendarat di bumi lagi, mereka disambut meriah sebagai pahlawan. Kebanyakan anak kecil pasti ingin jadi seperti mereka. Ketiga astronot ini berada di dalam kapsul berparasut yang mendarat hampir sejauh 1.600 km dari pesisir Honolulu. Semua kru sudah menanti kedatangan mereka. Saat itu, mereka jadi idola di seluruh dunia. Tapi ceritanya nggak berakhir sampai di sini. Astronot yang terbang ke luar angkasa berpotensi membawa ancaman yang keberadaannya belum tentu bisa kita deteksi. Sebelum pesawat diluncurkan, ada banyak persiapan yang harus dilakukan, termasuk latihan dan penelitian. Mereka nggak tahu menau dengan peristiwa yang akan terjadi, karena saat itu perjalanan ke bulan baru pertama kali dilakukan. Ada banyak misteri yang tersembunyi di balik bulan, sampai-sampai para ilmuwan mengusulkan teori kalau ketiga astronot itu bisa saja terserang bakteri mikroskopis dari atmosfernya. Makhluk ini kemungkinan bisa membahayakan manusia di bumi. Setelah mendarat di bumi, mereka harus diisolasi selama 3 minggu. Saat itu, situasinya memang sangat heboh. Para ahli kesehatan sangat was-was dengan bakteri ekstraterestrial, dan mereka nggak mau ambil risiko. Publik pun ikut ketar-ketir.
Helikopter siap siaga di udara. Para penyelam dari tim penyelamat melakukan desinfeksi intensif di atas kapsul dengan iodin untuk mensterilkan semua organisme yang terbawa dari luar angkasa. Kemudian mereka diberi BIG atau setelan Biological Isolation Garment untuk dipakai di dalam kapsul sebelum mereka menuju atmosfer bumi. Setelah memakai setelan itu, mereka diberi disinfektan pemutih, kemudian dibawa ke pesawat dengan helikopter. Selanjutnya, mereka menuju unit isolasi bergerak yang berlokasi di Hawaii. Lebih tepatnya saat mereka berada di fasilitas karantina bergerak sampai diterbangkan ke pangkalan Angkatan Udara Ellington di Houston, Texas. Lalu mereka ditempatkan di fasilitas karantina terkontrol yang dikenal sebagai Lunar Receiving Laboratory atau LRL. Mereka harus menghabiskan waktu selama 15 hari di dalam ruang kedap udara agar terhindar dari paparan dunia luar. Mereka harus diberi sinar ultraviolet untuk menghilangkan mikroba atau bakteri dari ruang angkasa. Bahkan setiap hari, semua staf yang bekerja di LRL harus mandi dan membersihkan diri agar tetap aman. Kalau terinfeksi mikroba bulan, mereka juga harus diisolasi seperti para astronot. Di dalam ruangan tersebut, ketiga astronot harus bisa menghibur diri. Saat waktunya tinggal 2 minggu lagi, mereka melakukan aktivitas biasa seperti manusia normal di ruang tertutup. Misalnya dengan ngobrol, ketawa, bercanda, dan berbagai interaksi lain. Menurut laporan, mereka ngerasa nyaman berada di dalam situ. Tapi karena nggak bisa melakukan banyak aktivitas, mereka jadi cepat bosan. Asupan makanan mereka harus terjamin dan bergizi. Di dalam situ, mereka juga main tenis meja, nge-gym, dan main ukulele. Kira-kira beginilah aktivitas Neil Armstrong. Sebagian dari mereka juga jogging di sepanjang lorong. Kelamaan di ruang angkasa bisa bikin para astronot kehilangan massa otot. Jadi mereka harus berolahraga. Tapi mereka juga berpesta dan ngerayain ulang tahun Neil yang ke-39 dalam isolasi. Malahan, salah satu dari anggota LRL membuatkan kue ulang tahun lengkap dengan lilin di atasnya. Selain itu, tersedia kartu, majalah, dan liputan media seputar misi mereka sebagai sarana hiburan. Mereka ngobrol dengan anggota keluarga via dinding kaca atau telepon. Masing-masing dari mereka saling menghormati privasi astronot lain. Jadi, saat rekannya sedang ngobrol dengan keluarga atau nyinggung soal personal, mereka nggak akan ikut campur. Mereka juga harus menjalani pemeriksaan medis dan mengikuti interview panjang dengan NASA via dinding kaca. Kemudian, mereka perlu bikin laporan dan menyelesaikan dokumen lain. Tapi yang paling menakjubkan justru saat Presiden Richard Nixon memberi mereka selamat secara langsung sebelum mereka dikirim ke LRL. Ketiga astronot ini telah dielu-elukan sebagai pahlawan. Setelah 21 hari, mereka dibolehkan keluar dari isolasi. Para ilmuwan nggak mendeteksi adanya indikasi membahayakan dalam sistem mereka. Mereka juga nggak membawa serta makhluk aneh dari bulan. Nggak ada patogen, mikroba, atau bakteri. Maka, di objek langit yang melayang-layang di dekat kita itu nggak ada kehidupan. Ketiga pria itu akhirnya bisa menemui keluarga dan menghirup udara bebas. Lalu, proses karantina ditiadakan. Tapi, astronot yang mau menuju stasiun luar angkasa internasional harus diisolasi agar mereka nggak membawa penyakit menular. Para ilmuwan mengincar Mars sebagai rumah masa depan kita. SpaceX milik Elon Musk berupaya memelopori misi ini. Mereka mengirimkan robot yang menginjakan kakinya secara langsung di planet merah. Tesla Bot dipamerkan pada tahun 2021 dan cukup bisa meniru perilaku kita. Robot itu bisa melakukan tugas harian yang biasanya kurang diminati, seperti bersih-bersih, belanja bahan makanan, dan angkat beban. Kita akan tahu cara gerak manusia di permukaan Mars sebab robot ini bisa berjalan seperti kita. Tesla Bot bisa mengirim laporan ke bumi setelah mengumpulkan data. Mungkin juga bisa mempelajari lingkungan di dekatnya untuk nyari tahu keberadaan mikroorganisme ekstraterestrial yang hidup di Mars. Tapi, hal ini nggak akan terjadi dalam waktu dekat. Ada banyak pendekatan yang perlu dilakukan sebelum manusia bisa hidup di planet merah. Tantangan pertamanya adalah perjalanan ke planet tujuan. Menurut prediksi para ilmuwan, waktu tempuhnya selama 9 bulan dengan pesawat luar angkasa besar, mengikuti rute yang sudah dipetakan.
Kemungkinan akan ada banyak robot yang membantu, serta sejumlah ahli spesialis untuk mengakomodasi kebutuhan kita. Pastinya kita akan memerlukan tempat tidur, ruang olahraga, dan ruang hiburan yang memadai. Kedengarannya memang riskan ya, tapi juga mengasihkan. Wah, akhirnya kamu bisa dapat apartemen berukuran 2x2 meter ini. Teman-temanmu nggak punya tempat tinggal seperti ini. Kebanyakan dari mereka tinggal di dalam modul kapsul yang cuma bisa dipakai rebahan tanpa banyak menggerakkan badan. Bangunan yang mereka sebut sebagai mansion di era ini ternyata sangat mahal dan kamu masih nggak habis pikir. Besok, kamu perlu menandatangani kontrak dan membayar uang mukanya. Sebetulnya, kamu bisa punya kesempatan beli apartemen seperti ini cuma karena menang lotre. Jadi kurang lebih begini cara hidup manusia pada tahun 2999. Tapi ada juga sejumlah orang yang menginvestasikan banyak blok apartemen milenium terbaru di planet lain. Tren real estate termutakhir nunjukin kalau manusia akan segera pindah ke planet Rose 128b, planet Mars atau malah Saturnus. Kamu juga sempat mempertimbangkan ide ini, tapi masih ngefans berat dengan bumi dan seisinya. Saat kamu lagi ngopi di pagi hari, hologram iklan pop-up langsung memenuhi ruangan kapsulmu. Wahai penduduk bumi, jangan lewatkan kesempatan untuk mengubah hidupmu. Cek aja blok apartemen terbaru di Rose 128b, Mars, Europa, dan Saturnus. Investasikan tempat tinggal dan kehidupan barumu di sana. Perjalanan dengan bus akan selalu tersedia setiap hari. Kamu pun langsung memanfaatkan peluang ini. Waktumu masih cukup kok sebelum kamu menandatangani kontrak itu. Jangan sampai kesempatanmu hilang begitu aja ya. Perjalanannya cuma selama sehari loh. Jarak 11 tahun cahaya dari bumi ke planet Rose 128b nggak akan jadi masalah. Kamu tinggal naik bus yang udah disediain tadi. Berarti kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk ngebuktiin kalau nggak ada tempat lain yang bisa menyamai bumi. Pilihanmu ini pasti sudah tepat. Sesaat kemudian kamu sampai di terminal bus ruang angkasa. Dalam hitungan 3, 2, 1, busmu mulai melaju. Dan 2 jam kemudian, kamu sudah sampai di planet Rose 128b. Wah, planet ini agak mirip dengan bumi jadul yang sudah kamu lihat dalam presentasi ilmiah di kampus. Permukaannya berbatu-batu dan diselingi area hijau. Mungkin di situ ada hutan dan padang rumput yang udah dibikin oleh para ilmuwan. Planet ini juga punya atmosfer buatan. Agen real estate menilai positif langkah ini karena semua kondisi cuacanya jadi bisa diprediksi. Penghuninya bisa mengendalikan cuaca, tapi minusnya saat cuacanya terus membaik, biaya yang dikucurkan juga makin banyak. Semua penghuni Rose 128b harus terlindung dari sinar ultraviolet, padahal indeksnya mencapai 38% lebih tinggi dari bumi. Jadi, tabir surya biasa nggak akan begitu ngefek. Orang-orang bilang planet ini mirip dengan kembaran bumi, tapi kamu kurang sependapat. Di situ memang ada sejumlah tumbuhan, tapi lingkungannya kelihatan sangat aneh. Ibaratnya seperti kamu berada di dunia game. Di dekat blok apartemen terdapat kebun dan area pertanian kecil yang menghasilkan makanan organik untuk para penduduk lokal. Jadi kamu mulai mendekatinya untuk ngecek langsung. Buah dan sayuran yang tumbuh di situ juga kelihatan sangat aneh. Kamu baru tahu kalau ini ternyata pohon apel, tapi kok nggak ada kuncup bunganya? Yang ada cuma microchip. Buahnya juga berbentuk kotak, apalagi warnanya mirip pelangi. Saat kamu mau melangkah, kakimu tiba-tiba terantuk batu. Inilah salah satu benda asli di planet ini yang nggak perlu didatangkan dari bumi. Hidungmu dihinggapi kupu-kupu tuh. Sebelum kamu berhasil memegangnya, serangga itu sudah hancur dalam piksel kecil. Agen real estate itu segera mendekatimu dan membantumu bangkit. Dia bilang, semua hewan di sini masih berbentuk hologram karena ilmuwan belum bisa memindahkan semuanya dari bumi. Semua unsur di dalamnya saling berkaitan erat, dan seekor kupu-kupu kecil pun bisa menghasilkan perbedaan signifikan. Uang muka yang kamu bayarkan di bumi bisa dipakai untuk beli apartemen 2 lantai di planet ini. Tapi masalahnya, perjalanan ke tempat kerja tiap hari bisa sangat menguras energi. Perhatian semuanya, kita menuju Mars. Ada banyak blok apartemen yang bisa kamu miliki. Oh, itu sih agen real estate yang tadi. Kamu segera naik bus dan beberapa saat kemudian sudah mendarat di permukaan Mars. Pada tahun 2999, planet ini kelihatan sangat indah tapi agak berpasir. Ilmuwan masih belum bisa mengangkut air dalam wujud cair ke planet ini, meskipun atmosfernya normal-normal aja. Suhu di sini semakin hangat karena mereka sedang bikin kondisinya laik huni. Meskipun ada gletser, semua airnya langsung menguap karena panas.
kamu melihat mesin besar melayang-layang di angkasa. Menurut si agen real estate, mesin ini menjadi alat penting yang bisa menahan uap air di udara untuk menghasilkan air dalam kemasan kantong. Dia kemudian memberimu satu kantong. Bentuknya aneh, mirip balon udara. Kamu pun langsung menghirupnya. Dan seumur-umur kamu baru pertama kali mencobanya. Kok bisa ya gas kayak gini bikin hausmu hilang? Tumbuhan utama di Mars terdiri dari berbagai macam kaktus. Kaktus telah beradaptasi dengan iklim di Mars. Para ilmuwan juga berhasil menyilangkan gen tanaman lain dengan gen kaktus. Tumbuhan ini sebetulnya pohon maple Mars dan daunnya sangat khas. Lihat deh. Pir ini berbuah di pohon kaktus. Di situ juga ada mangga, alpukat, dan buah lain. Semua pohon ini bisa tumbuh subur karena mendapat suplai cahaya matahari dan air yang berwujud gas. Kondisi di sini mirip banget kayak di bumi. Kalau di Rose 128b masih perlu dikembangkan. Peternakan kuda pertama di Mars telah didirikan lebih dari 200 tahun lalu. Tapi real estate di sini lebih mahal. Jadi kamu cuma bisa beli apartemen studio yang lumayan bagus. Menarik juga ya. Nah, sudah saatnya kamu beralih ke tempat lain. Kali ini kamu terbang menuju Europa, salah satu satelit Jupiter. Kamu telah mengunjungi tempat kesukaanmu ini tahun lalu. 1000 tahun lalu, para ilmuwan mengira ada air di bawah kerak esnya. Dan ternyata mereka memang benar. Kerak itu mulai mencair dan membentuk lautan seluas 2 kalinya lautan di bumi. Malahan, selama itu juga tempat ini telah berubah secara signifikan. Semua retakan di permukaannya menghasilkan banyak benua kecil yang diberi nama sesuai dengan negara-negara di Eropa. Tapi sayangnya, waktumu sangat mepet. Jadi, kamu cuma bisa singgah di Italia. Benua ini dikelilingi perairan berwarna biru serta dipenuhi hamparan pohon lemon beraroma segar. Penghuninya bisa bikin pizza dengan tomat segar. Dan meskipun ukurannya sebesar semangka di bumi, satu tomat bisa disulap jadi 2 pizza. Kamu mengamati brosur Eropa untuk menggali informasi soal benua lain. Di Norwegia, ada banyak gunung yang sangat mirip dengan Fjord Norwegia. Di Prancis ada ladang lavender super luas. Dan di Yunani, ada banyak lahan pertanian dengan pohon zaitunnya. Kamu langsung menutup brosur itu setelah tahu kalau real estate di sini hampir semahal di bumi. Wajar aja sih. Kamu ngiranya bumi kita udah sangat besar ya? Padahal ukuran matahari hampir 99,9% dari massa seluruh tata surya kita. Dan sisanya cuma berupa planet dan satelitnya, asteroid, komet, gas, serta debu. Meski jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari bumi, kita tetap bisa ngerasain kehangatan cahayanya setiap hari. Suhu matahari sekitar 5.537 derajat Celcius, tapi ruang angkasa di sekitarnya masih sedingin es. Untuk memahami konsep ini, kita perlu ngebedain antara panas dan suhu. Panas adalah energi yang terkandung pada objek. Sedangkan suhu adalah kondisi yang bikin kita tahu kalau suatu benda terasa panas maupun dingin. Saat panas dialirkan ke suatu objek, suhunya akan naik. Dan saat objek kehilangan panas, suhunya juga akan turun. Panas bisa dialirkan dengan 3 cara. Dan matahari mengalirkannya melalui radiasi, artinya bintang induk kita ini melepaskan panas dalam bentuk cahaya. Tubuh kita juga memancarkan panas dalam bentuk gelombang inframerah, makanya kamera pencitraan termal tetap bisa mendeteksi kita di dalam ruangan meski kondisi di situ gelap. Semakin panas suatu objek, semakin banyak juga panas yang dipancarkan. Sementara suhu cuma akan mempengaruhi materi. Sebagian besar luar angkasa berupa ruang hampa sehingga nggak punya cukup partikel untuk mentransfer panas kecuali melalui radiasi. Saat matahari mengenai objek, atom akan mulai menyerap energi. Tapi panas ini nggak bisa dialirkan karena di ruang angkasa nggak ada materi. Atom dan molekul langka ini kemudian menyerap panas dan akan terus begini selagi ruang hampa masih dingin. Di atmosfer bumi terdapat banyak materi sehingga energi matahari bisa bergerak dengan lebih leluasa. Tapi kalau objek di luar atmosfer bumi terkena sinar matahari langsung, suhunya bisa mencapai 120 derajat Celcius karena objek tersebut terbuat dari atom dan molekul. Suhu di ruang hampa kurang lebih minus 270 derajat Celcius, jadi tergantung lokasinya, ruang angkasa bisa sangat ngebul ataupun super dingin. Warna matahari sebetulnya bukan kuning. Sang bintang memancarkan cahaya dengan panjang gelombang bervariasi. Kita bisa mengetahui suhu dan warnanya pada puncak spektrum. Bintang yang lebih dingin akan kelihatan merah, sedangkan bintang yang lebih panas berwarna biru di antara bintang kuning, oranye, dan putih.
Puncak spektrum cahaya matahari berada pada panjang gelombang warna hijau. Tapi, mata kita nggak melihat warna ini sebagai hijau. Kalau digabungkan dengan panjang gelombang lain, warna hijau ini akan terlihat putih. Dan umumnya, kita menganggap matahari berwarna kuning karena atmosfer bumi lebih menghamburkan cahaya biru daripada cahaya merah. Saat matahari terbit dan terbenam, spektrum cahaya matahari lebih banyak mengandung warna merah sehingga memunculkan warna yang cantik. Bintik matahari adalah bagian dari permukaan matahari yang umumnya lebih dingin dari sang bintang. Bagian ini saling tumpang tindih dengan area yang memiliki medan magnet kuat serta mencegah pelepasan panas menuju permukaan matahari yang terlihat. Makanya, permukaan matahari di area lain 3 kali lebih terang dari bintiknya. Kontras ini membuatnya terlihat kehitaman, dan kalau saja bintik matahari ini berada di langit malam, kondisinya akan berlainan. Cahayanya akan seterang bulan kalau kita mengamatinya dari bumi. Planet di tata surya kita berputar searah karena berasal dari satu awan protoplanet. Tapi hal ini nggak berlaku bagi Uranus dan Venus. Keduanya mungkin telah mengalami tabrakan dahsyat hingga arah putarannya berlawanan. Tapi kalau galaksi sih beda lagi. Galaksi biasanya nggak terbentuk dari awan debu dan partikel yang sama. Objek tersebut nggak tersebar di sembarang tempat di seluruh ruang angkasa, tapi berbentuk filamen. Wujudnya padat dan berupa materi gelap dengan sembura tipis beserta galaksi, di tengahnya terdapat ruang hampa. Protogalaksi terhubung oleh gaya gravitasi di area kecil yang berada di ruang angkasa. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh distribusi materi gelap di alam semesta. Materi di dalam filamen bergerak menyerupai pembuka botol menuju area terpadat. Jadi bisa dibilang galaksi umumnya bergerak searah, tapi kebanyakan arahnya tergolong acak. Suatu saat nanti, manusia mungkin bisa bikin lift bulan. Iya, ada kabel yang akan ditambatkan di permukaan bulan. Dan panjangnya sampai 402.336 km. Tapi kabel ini nggak bisa dihubungkan langsung ke planet kita karena bumi dan bulan sama-sama bergerak. Tapi posisinya bisa tetap menggantung tinggi di orbit bumi. Sebagian peneliti meyakini manusia bisa bikin lift ini dengan biaya triliunan rupiah. Bulan punya sumber daya yang pastinya bisa kita manfaatkan. Jenis helium langka yang ditemukan bisa aja berguna untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga fusi di bumi. Selain itu, kita bisa mengambil unsur langka lain, kemudian menggunakannya sebagai bahan dasar pembuatan smartphone dan perangkat elektronik lain. Jadi, setelah dipakai untuk melakukan 53 perjalanan naik dan turun, lift ini bisa memberikan manfaat yang besar. Kabelnya akan setebal pensil, tapi beratnya bisa sampai 40 ton. Alat ini mungkin akan terbuat dari bahan yang sudah ada di bumi, jadi nggak perlu repot-repot lagi mencarinya. Mungkin malah akan ada kombinasi 2 lift. Pesawat luar angkasa akan membawa lift dari permukaan bumi menuju stasiun luar angkasa. Kemudian, lift ini diarahkan ke bulan, dan akan ada lift lain yang menurunkannya ke permukaan bulan. Planet di tata surya kita punya orbit yang teratur dan stabil, tapi tabrakan gas raksasa kemungkinan telah terjadi di awal pembentukan sistem planet. Saat tabrakan berlangsung, 2 raksasa gas saling menyatu, keduanya nggak akan kehilangan massa atau materi yang ada di atmosfernya maupun bahan di inti padatnya. Tabrakan serupa dengan kecepatan yang lebih tinggi akan menyebabkan hilangnya sebagian besar atmosfer. Dan kalau kecepatannya super ngebut, boom! Kedua planet langsung lenyap. Tapi kalau tabrakannya nggak secara langsung, skenarionya akan beda lagi. Kalau kedua intinya bisa saling menjauh, raksasa gas nggak akan menyatu, tapi akan kehilangan sebagian massanya. Atau malah berubah bentuk.